Mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya absen dulu, tapi hanya perwakilan dari IPS 1 sampai dengan IPS 5, karena tidak mungkin bisa diabsen satu persatu. Ibu minta japri saja absennya lewat WA. Yang sekarang itu hanya ingin mengetahui apakah ada perwakilan dari IPS 1 sampai IPS 5. Mulai IPS 1 mana? IPS 1 ada yang hadir? Ada. Lanjut aja Bu. Ada. IPS 2? Hadir. IPS 3? Ada Bu. IPS 4? Ada hadir. IPS 5? Ya, ada. Ya. Nah, kita mulai dengan KB, ini KB 3.5 ya, yaitu menganalisis tentang akar-akar nasionalisme di Indonesia. Tujuan materinya ini akar-akar nasionalisme di Indonesia, dan tujuan pembelajarannya diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang lahirnya nasionalisme di Indonesia, ya, baik itu latar belakang secara internal maupun ada faktor eksternal. Itu ya intinya tujuan pembelajarannya. Sekarang kita lihat seperti biasa, kalau ibu mengajar itu terlebih dahulu harus paham judulnya dulu, akar-akar nasionalisme di Indonesia. Nah, ini nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Adalah merupakan paham kebangsaan atau cinta terhadap tanah air dan bangsa. Dengan membahas materi ini, mudah-mudahan bisa tersampaikan berikut dengan materi-materi yang sudah diberikan walaupun melalui catatan ringkasan, dan kebetulan materi ini juga sudah ibu berikan catatan ringkasan, tinggal kalian mengikuti, dan kalaupun ada tambahan bisa ditambahkan melalui catatan. Nah, perhatikan. Subpokok bahasan yang pertama adalah lahirnya nasionalisme di Indonesia. Lahirnya nasionalisme di Indonesia. Ada siswa yang bertanya lewat WA, Bu, katanya materi ini hampir sama ya dengan materi sebelumnya. Ya, kalau ibu lihat memang iya. Di situ ada judul ideologi dunia serta pengaruhnya terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Itu hanya secara umum, tetapi di sini ada tahapan-tahapan perkembangan nasionalisme di Indonesia, ada tahapan-tahapannya. Kalau di bab sebelumnya tidak ada. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan. Jadi dengan membahas materi ini terkait dengan materi-materi sebelumnya, bahkan dengan materi yang akan dibahas setelah bab ini. Bahkan ada kaitannya juga dengan materi kelas 10. Nah, kita mulai saja ya. Lahirnya nasionalisme di Indonesia. Seperti kita ketahui tadi, nasionalisme itu adalah bentuk patriotisme, yaitu suatu sikap mencintai tanah air dan bangsa. Nasionalisme berkembang pertama kali di Eropa pada abad ke-18. Paham ini kemudian diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional atau negara kebangsaan. Paham ini kemudian dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, terutama
ke negara-negara jajahan. Hanya perlu kita ketahui, karena negara-negara penjajah itu memperlakukan rakyat yang dijajah semena-mena, hal inilah yang menimbulkan kesadaran akan harga dirinya sebagai suatu bangsa. Jadi inilah merupakan awal kebangkitan pergerakan nasionalisme di Asia dan Afrika, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Nah, perhatikan. Adapun yang melatar belakangi lahirnya nasionalisme di Indonesia, satu, ada pengaruh dari dalam, atau boleh dikatakan ada faktor eksternal. Nah, pertama adalah perlakuan semena-mena dari bangsa penjajah terhadap rakyat yang terjajah. Dan inilah sebenarnya yang mendorong timbulnya adanya perasaan senasib, sependeritaan, sehingga di antara bangsa Indonesia atau di antara rakyat Indonesia, tanpa memandang adanya perbedaan-perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan suku, adat, mereka bersatu bersama-sama untuk melawan penjajah. Nah, mengapa? Karena mengalami suatu penderitaan, kesengsaraan, akibat dijajah oleh bangsa-bangsa yang sama, yang berasal dari Eropa. Itulah yang menyebabkan di dalam diri rakyat Indonesia itu muncul ada perasaan nasib yang sama. Oh, saya itu senasib, sependeritaan. Kenapa kita tidak bersatu? Nah, itulah. Jadi bersatunya di antara bangsa Indonesia itu tidak melihat adanya perbedaan-perbedaan, karena ada perasaan yang sama, menderita sengsara yang berkepanjangan akibat dijajah bertubi-tubi. Kalau Ibu jelaskan, sejak kapan sebenarnya bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Pertama adalah Portugis tahun 1911, ya, berhasil menguasai. Pertama adalah kerajaan Malaka. Dari Malaka kemudian ke Maluku tahun 1912. 1512. Disusul kemudian Spanyol 1521. Setelah Spanyol, Belanda. Setelah Belanda, Prancis. Prancis walaupun tidak secara langsung memerintah Indonesia, tapi mempercayakan seorang Belanda sebagai tangan kanan Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, karena menganggap bahwa Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan Prancis, walaupun tidak langsung diperintah oleh orang Prancis, tapi mempercayakan seorang Belanda yang sudah menjadi tangan kanan Prancis, yaitu Van den Bosch. Barangkali kalian sudah tahu siapa Van den Bosch, ya, yang menerapkan sistem ekonomi kulturstelsel di Indonesia, atau di Indonesia itu dikenalnya dengan nama tanam paksa. Nah, barangkali kalian sudah tahu kenapa bangsa Indonesia menyebutnya tanam paksa, karena bangsa Indonesia merasa dipaksa untuk menanam tanaman yang ditentukan oleh Belanda.
oleh Pandemos. Nah ini ya zaman Pandemos. Ini tangan kanan. Nah, selanjutnya setelah Prancis Inggris di bawah pimpinan Raffles kurang lebih 5 tahun sampai dengan harusnya sampai dengan tahun 1815, tapi baru angkat kaki dari Indonesia Raffles 1816. Nah itulah ya, setelah itu kembali lagi dikuasai oleh Belanda. Nah tahun ya 1816, jadi kembali lagi dikuasai oleh Belanda. Nah itu ya. Nah barangkali kalian bisa melihat bagaimana penderitaan rakyat Indonesia, bagaimana sengsara rakyat Indonesia dijajah bertubi-tubi dari Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, kembali lagi ke Belanda. Yang lebih parah lagi adalah Jepang. Nah, Jepang. Walaupun penjajahan Jepang itu hanya memerlukan waktu yang sangat singkat, itu bisa dibilang demikian, karena pada masa penjajahan sebelumnya seperti Belanda itu kan mencapai 350 tahun kurang lebih. Jepang hanya 3 tahun setengah, tapi membuat bangsa Indonesia itu tak berdaya. Kenapa demikian? Karena Jepang bukan hanya mengeksploitasi sumber ekonomi Indonesia, melainkan mengeksploitasi bangsanya. Untuk apa? Mendukung perang Jepang dalam menghadapi Sekutu. Jadi yang dieksploitasi oleh Jepang itu bukan ekonominya saja, bangsanya yang dianggap produktif semua dikerahkan untuk mendukung perang Jepang menghadapi Sekutu. Itu terjadi pada Perang Dunia Kedua ya, yang dimulai dari tahun 1939 sampai 1945. Nah, inilah ya salah satu faktor internal ya, yaitu perlakuan semena-mena bangsa penjajah terhadap rakyat ya, Indonesia, sehingga menimbulkan adanya perasaan yang sama, sekali lagi, yaitu senasib, sependeritaan akibat dijajah oleh bangsa-bangsa yang sama, sehingga menimbulkan ya, semangat untuk melawan penjajah. Nah, karena mereka sadar akan harga dirinya sebagai suatu bangsa. Kenapa saya diperlakukan semena-mena? Toh saya hidup, mati, lahir di tanah air sendiri. Tidak harus diperlakukan semena-mena. Nah itu yang menyadarkan mereka berani untuk melawan penjajah. Tuh. Nah, yang kedua adalah adanya kenangan kejayaan pada masa lampau. Nah, seperti yang sudah ditulis ya melalui catatan kalian, adanya kenangan kejayaan masa lampau. Jauh sebelum masuknya imperialisme Barat ke Indonesia, atau jauh sebelum bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Barat, bangsa Indonesia mengalami masa jaya seperti zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, antara lain ya, contohnya ya, Sriwijaya. Apa bukti kejayaan Sriwijaya pada saat itu? Pertama, ya, Sriwijaya menjadi penguasa
atas Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas pelayaran perdagangan baik Nusantara maupun internasional. Yang kedua, Sriwijaya menguasai perairan Asia Tenggara. Yang ketiga, pada saat itu, tepatnya pada abad 7, Sriwijaya menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Buddha dan bahasa Sanskerta se-Asia Tenggara. Jadi dengan demikian, Sriwijaya itu bukan hanya dikenal oleh bangsa Indonesia, melainkan dikenal oleh mancanegara. Demikianlah bukti kejayaan pada zaman Sriwijaya. Kalau bertanya, apakah sudah ada bangsa lain yang masuk ke Indonesia sudah. Pedagang-pedagang India dan pedagang Islam dari Arab. Nah, karena Sriwijaya itu ya, toleransi terhadap perbedaan agama itu sangat besar. Suatu contoh, ketika para pedagang muslim hadir di Indonesia pertama kali mendarat di sini, di Sriwijaya, mereka disambut baik. Sekalipun punya misi untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, disambut baik. Yang penting sikap mereka itu baik, tidak ada unsur jahat, diterima baik oleh Sriwijaya, sekalipun bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun dipersilahkan sebenarnya para pedagang muslim itu menyebarkan Islam di Indonesia oleh raja-raja Sriwijaya, tapi karena memang pada saat itu ya, unsur Hindu Buddhanya di Indonesia masih sangat kuat. Sebagai bukti, Sriwijaya pada saat itu sedang menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Buddha dan bahasa Sanskerta se-Asia Tenggara. Inilah barangkali yang menjadi kendala, sehingga para pedagang muslim itu tidak bisa secara langsung menembus untuk memasukkan unsur Islam ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih kental dengan unsur Hindu Buddhanya. Makanya perlu media yang tepat untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, akhirnya kan menggunakan media. Apa saja media sebagai penyebar Islam di Indonesia pada saat itu? Seperti perdagangan, kesenian, ya, tasawuf, dan lain-lain. Itulah berapa lama Islam itu bisa diterima dan bayangkan Islam masuk abad 7 baru berkembang diperkirakan abad 13, 14, 15. Jadi kalau kita hitung berapa tahun, 600 tahun. Itu menandakan kepada kita betapa kuatnya unsur Hindu Buddha di Indonesia. Betapa besarnya pengaruh unsur budaya Hindu Buddha terhadap berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia. Nah, pedagang Islam itu dalam menyebarkan Islamnya tidak melalui jalan kekerasan. Mereka dengan sabar ya, terus berusaha untuk memasukkan unsur Islam, sekalipun harus melalui perdagangan, melalui kesenian, melalui tasawuf. Makanya jangan heran kalau di tengah-tengah masyarakat muslim masih ada unsur-unsur hidupnya. Nah, itu mau tidak mau kita harus sadar sebagai bangsa Indonesia, sebelum Islam masuk telah lebih dulu unsur Hindu Buddha sudah masuk ke Indonesia. Salah satu contoh, tahlilan katanya. Memang itu tidak tercatat di dalam Al-Quran. Itu budaya, hanya disisipkan lapat-lapat
Al-Quran. Panggilan itu adalah kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Budaya India ini yang mana? 1 hari, 2 hari, 3, 7 hari, 40 hari. Ya kalau menurut Ibu sah-sah saja mau dilakukan, ya tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa karena tidak tercatat di dalam Al-Quran. Itu adalah unsur budaya karena kita dipengaruhi oleh budaya dari India. Nah itu ya Sriwijaya. Yang kedua adalah Majapahit. Nah, satu lagi tadi ya supaya kalian tahu ya bahwa kedua kerajaan ini sebenarnya termasuk kerajaan nasional. Nah, jadi kerajaan-kerajaan Hindu itu dibagi menjadi 2. Ada kerajaan tertua, ada kerajaan nasional. Yang disebut kerajaan tertua itu seperti Kutai Kartanegara. Yang disebut dengan kerajaan nasional seperti ini, Sriwijaya dan Majapahit. Kenapa disebut kerajaan nasional? Karena Sriwijaya sudah menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan. Nah, coba tunjukkan yang dilakukan oleh Sriwijaya itu apa untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sriwijaya menerapkan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca atau sebagai bahasa persatuan bagi para pedagang yang datang dari berbagai pelosok tanah air Indonesia, wajib menggunakan bahasa Melayu. Nah, barangkali kalian tahu ya latar belakang lahirnya bahasa Indonesia. Itu awalnya dari situ. Itu pedagang dari Jawa, pedagang dari Kalimantan, pedagang ke Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu. Akhirnya dengan tidak terasa terbawa ke daerahnya masing-masing, kemudian berkomunikasi dengan keluarga kecilnya, akhirnya menyebar kemana-mana. Nah itulah. Nah, tuh. Nah, yang kedua Majapahit termasuk pula. Ya. Apalagi di dalam kitab Sutasoma ya karangan Ibu Tantula itu ada isi Bhinneka Tunggal. Walaupun berbeda-beda tetap satu jumlah. Kapan? Pada masa pemerintahan siapa? Hayam Wuruk. Sukses berhasil mempersatukan seluruh wilayah Nusantara ke dalam naungan kerajaan Majapahit yang didukung oleh seorang patihnya yang sangat terkenal, yaitu Gajah Mada. Ternyata Hayam Wuruk dengan Gajah Mada itu punya visi misi yang sama, ingin mempersatukan seluruh Nusantara. Itu diucapkan melalui sumpahnya Gajah Mada di hadapan ibunya Hayam Wuruk, yaitu Triguana Tunggadewi, dengan mengatakan ya, sumpahnya dengan sangat lantang, saya bersumpah sebelum saya berhasil mempersatukan Nusantara, saya tidak akan hidup mewah. Itu ternyata sumpahnya itu benar-benar terwujud karena satu misi dengan Hayam Wuruk. Jadi sukses. Jadi sekali lagi, apa yang menimbulkan kesadaran ya, bagi bangsa Indonesia ingin kembali ke masa jaya dulu? Itulah. Jadi ingin kembali ke masa jaya dulu inilah yang menyadarkan mereka untuk melawan penjajah. Ingin kembali lagi ke masa jaya dulu, ingin bebas dari belenggu penjajah. Jadi adanya kenangan kejayaan masa lalu itu jelas dapat mendorong bangsa Indonesia untuk berani melawan penjajah. Tuh berarti sudah 2 ya. Pertama, perlakuan semena-mena bangsa-bangsa penjajah terhadap rakyat Indonesia
sehingga menimbulkan penderitaan kesengsaraan yang amat sangat. Dari sinilah yang menyatakan rakyat Indonesia merasa ada persamaan sependeritaan akibat dijajah oleh bangsa-bangsa yang sama, yaitu bangsa Eropa. Nah, yang kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu, masa zaman Sriwijaya, masa Majapahit. Inilah yang membangkitkan semangat untuk kembali ke masa dulu, sehingga berani untuk melawan kaum penjajah. Nah, satu lagi adalah munculnya golongan terpelajar atau munculnya golongan intelektual. Ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Jadi munculnya sekali lagi golongan terpelajar atau golongan intelektual. Kenapa munculnya golongan terpelajar atau golongan intelektual bisa membangkitkan semangat untuk melawan penjajah? Kita tahu, nah, Ibu akan menjelaskan dulu ya latar belakang lahirnya golongan terpelajar. Nah, lahirnya golongan terpelajar itu merupakan dampak positif dari trias Pandepenter. Di Indonesia itu dikenalnya dengan nama politik etis atau politik balas budi. Nah, di negara Belanda sendiri trias Pandepenter. Nah, trias Nah, perhatikan. Di saat di Indonesia menerapkan sistem ekonomi tanam paksa, membuat rakyat Indonesia sengsara, sangat sengsara. Ternyata ada beberapa orang Belanda, ada Indo-Belanda yang menaruh simpati, terharu terhadap rakyat Indonesia akibat tanam paksa, penderitaan yang amat sangat akibat sistem tanam paksa. Siapakah di antara mereka yang memperjuangkan nasib bangsa Indonesia? Di antaranya adalah Douwe Steker, Baron van Hopper. Nah, ternyata mereka sukses mendapat tanggapan serius dari pemerintah negara Belanda, karena kebetulan pemerintah negara Belanda itu sedang menganut paham liberal. Bahkan mayoritas yang duduk di pemerintah adalah orang-orang yang menganut paham liberal. Apa itu liberal? Yaitu suatu paham yang menghendaki kebebasan individu dalam segala bidang kehidupan. Apa kaitannya dengan dibubarkannya sistem ekonomi kultur sesar? Karena sistem ekonomi tanah paksa itu sudah tidak sesuai dengan paham yang sedang dianut oleh pemerintah negara Belanda, yaitu paham kebebasan. Sedangkan tanah paksa itu adalah sesuatu yang dipaksakan, jadi bertolak belakang. Makanya dihapuskan karena sudah dinyatakan tidak sesuai. Lalu diganti lagi dengan sistem ekonomi baru oleh Belanda di Indonesia apa? Sistem ekonomi usaha swasta atau sistem ekonomi bebas. Bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya adalah sistem ekonomi liberal. Nah, kaitannya dengan trias Pandepenter, perhatikan. Nah, setelah sistem ekonomi tanah paksa dihapuskan, trias Pandepenter memberikan saran kepada pemerintah Belanda.
dengan mengatakan negara Belanda wajib memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena majunya negara Belanda itu adalah berkat Indonesia. Tuh, ya. Nah, dengan cara apa? Dia mengusulkan, lakukanlah pembangunan bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. 3 hal yang terpenting. Pembangunan di bidang edukasi atau pendidikan. Yang kedua, irigasi. Yang ketiga, emigrasi. Nah, makanya disebut trias Pandepenter. Karena yang mencetuskan ini adalah Pandepenter atau trilogi pembangunan. Nah, perhatikan. Kapan trias Pandepenter itu diterapkan? Kapan politik etis itu dijalankan? Bersamaan dengan dijalankannya sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi usaha swasta, dibangun sekolah-sekolah, betul, khusus untuk bangsa Indonesia. Dibangun irigasi, harapan Pandepenter itu dibangun pendidikan itu untuk anak ini supaya bangsa Indonesia itu cerdas sehingga mampu mengolah alam, sehingga kehidupan bangsa Indonesia akan jauh lebih baik. Bangsa Indonesia harus cerdas dulu, harus pintar dulu. Dibangun irigasi untuk mengairi sawah dan ladangnya rakyat Indonesia, mengingat perekonomian rakyat Indonesia pada saat itu dominan dari pertanian. Nah, yang ketiga, perlu dilakukan pemerataan penduduk supaya kesejahteraan itu merata dengan memindahkan penduduk dari yang padat ke yang belum padat. Nah, inilah sebenarnya ide ini sangat bagus kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan pada mereka. Kenyataan di lapangan bagaimana? Dibangun sekolah-sekolah, katanya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Ternyata bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, melainkan untuk kepentingan mereka. Contoh, hasil dari pendidikan itu ternyata hendak dijadikan sebagai tenaga kerja yang murah, terampil, dan terdidik. Itu. Irigasi dibangun, kenyataan di lapangan bukan untuk mengairi sawah ladangnya rakyat Indonesia, melainkan dialirkan ke perkebunan, ke pabrik-pabrik, ke pertambangan milik kaum kapitalis, milik negara-negara kapitalis. Apakah betul dilakukan emigrasi? Betul dilakukan, tapi bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, melainkan mereka dipindahkan ke daerah-daerah di mana di sana ada perkebunan, ada pertambangan, ada pabrik. Mereka dipekerjakan secara roti, artinya tanpa diberi. Makanya orang Indonesia menyebutnya politik etis atau etisme politik. Karena kalau memang betul-betul trias Pandepenter, maka pelaksanaannya tidak akan seperti yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi menyimpang dari apa yang diharapkan oleh trias Pandepenter. Sehingga dengan demikian diubahnya sistem ekonomi tanam paksa dengan sistem ekonomi liberal, tetap kondisi bangsa Indonesia tidak berubah ke arah yang lebih baik, tetap menderita dan sengsara. Tapi di balik semua itu, walaupun trias Pandepenter bagi Indonesia lebih banyak menderitanya,
tetapi ada sisi positifnya. Itu apa? Melahirkan golongan terpelajar. Tuh. Walaupun pada saat itu memang yang berhak untuk memperoleh pendidikan tinggi itu terbatas, hanya orang-orang tertentu saja, mungkin kalangan bangsawan itu yang boleh mengenyam pendidikan tinggi, gitu ya. Jadi mereka yang pertama tahu apa itu nasionalisme. Kalau rakyat Indonesia pada umumnya kan banyak yang buta huruf, mayoritas buta huruf, tidak tahu apa sih nasionalisme, tidak tahu. Yang tahu pertama adalah golongan terpelajar. Makanya kenapa golongan terpelajar itu menjadi pelopor gerakan nasionalisme di Indonesia untuk melawan penjajah? Karena mereka yang pertama tahu tentang apa artinya nasionalisme. Nasionalisme itu kemudian disebarkan melalui organisasi pergerakan nasional persiapan rakyat Indonesia itu ya, supaya cinta terhadap negara dan bangsa. Jadi orang yang pertama tahu tentang nasionalisme adalah golongan terpelajar. Makanya golongan terpelajar itulah menjadi pelopor, ya, pasukan terdepan, ya, untuk memperoleh kemerdekaan, berjuang memperoleh kemerdekaan. Jadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia adalah golongan terpelajar. Nah itulah ya. Jadi dengan lahirnya golongan terpelajar itu ya, menimbulkan ya, munculnya gerakan-gerakan nasionalisme di Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa mereka lah sebenarnya yang pertama tahu apa itu nasionalisme. Seberapa penting nasionalisme bangsa bagi bangsa Indonesia. Itulah ya. Nah, itu ada beberapa faktor internal atau faktor dari dalam. Nah, sekarang yang kedua. Nah, faktor eksternal atau yang melatar belakangi lahirnya nasionalisme dari luar. Nah, di antaranya adalah peristiwa Perang Dunia I. Nah, yang melibatkan negara-negara besar di dunia itu terjadi pada tahun 1914 sampai tahun 1918. Nanti materi ini secara detail ada bab khusus ya tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah yang kita bahas sekarang itu hanyalah kaitannya dengan faktor eksternal yang menyebabkan lahirnya nasionalisme di Indonesia. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa Perang Dunia I menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi lahirnya nasionalisme di Indonesia? Nah, pada bulan Januari tahun 1918 ya, menjelang berakhirnya Perang Dunia I, Presiden Amerika Serikat yang bernama Woodrow Wilson itu mengeluarkan 14 butir. 14 butir tujuannya untuk mengakhiri perang pada saat itu. 10 butir dari 14 butir itu dikatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara inklusif mengatakan bahwa sudah seharusnya katanya kaum penjajah itu angkat kaki dari jajahannya. Nah inilah kalimat inilah yang kemudian kan dikenal dengan doktrin Wilson. Jadi itulah dampak positif
peran yang sama itu terhadap lahirnya nasionalisme di Indonesia. Karena pengaruh dari doktrin Wilson yang mengatakan setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Inilah yang membangkitkan, yang menggelorakan tokoh-tokoh nasional Indonesia untuk segera melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tuh, ya. Itu pasal eksternal satu. Yang kedua, munculnya dorongan untuk melawan imperialisme. Apa itu imperialisme? Dari materi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu imperialisme. Kalau di Jakarta itu ada penguasaan terhadap suatu wilayah oleh negara lain, baik itu secara politis maupun secara ekonomi, atau dengan singkatnya adalah penjajahan. Itulah imperialisme. Hanya di sini ada dua macam, ya. Ada yang dikatakan imperialisme modern, ada yang dikatakan dengan imperialisme umum. Nah, ini kaitannya dengan imperialisme modern. Disebut imperialisme modern karena punya tujuan lebih dari satu. Selain wilayah jajahan itu tidak dijadikan sebagai sumber bahan baku untuk menunjang kegiatan industrinya, yang kedua adalah sebagai tempat memasarkan barang-barang hasil industrinya, yang ketiga adalah sebagai tempat tinggal yang baru. Jadi sekali lagi intinya untuk mempercepat waktunya bahwa munculnya dorongan untuk melawan imperialisme, penjajah. Kalian tahu yang namanya penjajahan itu tidak mengenakan, pasti menderita. Nah, apalagi pada saat itu memang sedang terjadi konflik ideologi antara imperialisme kapitalisme dengan sosialisme komunisme. Ada konflik. Nah, itulah ya. Jadi inilah yang mendorong untuk bangkit melawan penjajah. Itu munculnya dorongan untuk melawan imperialisme. Karena imperialisme itu membuat rakyat Indonesia itu sangat menderita sengsara yang berkepanjangan. Tuh, ya. Satu lagi yang terakhir adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia. Maaf ada lawan ya. Di catatan kalian itu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1904 sampai 1900. Nomornya salah, ini salah nulis. Harusnya 1905 itu kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, dari permasalahan ini paket dari luar. Kenapa sih kemenangan Jepang atas Rusia itu bisa menjadi salah satu penyebab lahirnya gerakan nasionalisme di Indonesia? Bukan, itu sebenarnya kalau dibahas itu sangat luas. Jadi itu bahas secara singkatnya saja tentang Jepang. Perang Jepang dengan Rusia dari tahun 1904 sampai 1905. Jadi sekali lagi kemenangan Jepang atas Rusia itu memberikan inspirasi sebenarnya kepada bangsa Indonesia untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Jepang terhadap Rusia sebagai negara besar, sebagai negara super power. Nah, perhatikan Jepang dulu. Jepang itu salah satu negara yang berada di kawasan Asia. Setelah Jepang muncul sebagai negara imperialis baru di dunia dan untuk pertama kali di Asia. Nah,
karena Jepang itu ya, maju pesat di bidang industri, walaupun sebelumnya kaya akan bahan baku industri, tapi semakin majunya industri Jepang, otomatis Jepang kehabisan sumber bahan baku untuk industri ini. Hal inilah yang mendorong Jepang untuk mengikuti jejak negara-negara barat melakukan imperialisme atau melakukan penjajahan. Hanya sayangnya ketika Jepang muncul sebagai negara imperialis baru, negara-negara Asia, Afrika itu sudah habis dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Jepang itu tidak mungkin melakukan penjajahan ke Eropa karena negara-negara Eropa sudah menjadi negara industri, negara maju, negara imperialis. Otomatis sasaran Jepang pun sama, negara-negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika. Hal inilah yang menyebabkan Jepang harus berani berhadapan dengan bangsa-bangsa barat demi untuk mendapatkan wilayah-wilayah jajahan. Jadi otomatis Jepang itu akan terjadi perang. Ya, diantaranya seperti dengan Rusia. Kapan? Perang Jepang dengan Rusia itu memperebutkan wilayah jajahan di Cina dan Korea. Di mana Manchuria Korea itu sudah menjadi bagian dari kekuasaan Rusia. Sementara Jepang berusaha untuk merebut daerah tersebut, maka terjadilah perang. Nah, perang itu diakhiri dengan kemenangan di pihak Jepang. Itu membuat dunia gentar, ya, membuat dunia gentar, khususnya bagi negara-negara barat. Jadi Jepang itu tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Itu ancaman bagi negara-negara barat. Dengan suksesnya memperandakan Rusia. Sementara Jepang yang dikenal sebagai pasukan kapten, kenapa disebut pasukan kapten? Karena postur tubuhnya pendek-pendek, sementara kalau Rusia postur tubuhnya tinggi besar. Bisa mengalahkan. Itu untuk pertama kali bangsa Asia mengalahkan bangsa Eropa. Ternyata ini berdampak positif, khususnya bagi tokoh-tokoh nasional Indonesia. Itu membawa angin segar. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Jepang? Jepang pun dikenal sebagai pasukan kapten, berani melawan ya, pasukan dengan postur tubuh tinggi besar. Nah, itulah yang memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk ya, melawan penjajah. Karena sekalipun dikenal sebagai pasukan kapten, tapi memiliki kemampuan untuk melawan negara superpower, negara besar, yaitu Rusia. Nah, itulah dampak positif kemenangan Jepang atas Rusia, khususnya terhadap negara Indonesia. Umumnya terhadap wilayah-wilayah yang berada di kawasan Asia maupun Afrika. Jadi membawa dampak positif. Apa dampak terhadap negara Rusia sendiri? Munculnya revolusi Rusia yang dikenal dengan revolusi Oktober tahun 1811 yang menyebabkan tumbangnya Tsar Nicholas sebagai kaisar Rusia. Itu dampak dari kekalahan
Rusia atau Jepang. Tapi terhadap Indonesia itu membawa dampak yang sangat positif. Itu walaupun bangsa Asia dikenal sebagai pasukan kata punya kemampuan untuk mengusir penjajah, berani melawan bangsa asing. Nah, itulah ya lahirnya nasionalisme di Indonesia, baik secara internal, maksudnya dan maupun secara eksternal atau dari luar. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dicerna dengan baik, dan kebetulan materinya sudah dipasihkan melalui catatan besar yang dikirim melalui WA grup sejarah peminatan. Sampai di sini dulu, minggu depan dilanjut. Materi berikutnya adalah tahapan-tahapan perkembangan nasionalisme di Indonesia dari latar belakang. Sekarang nanti tahapan-tahapan perkembangan nasionalisme di Indonesia mulai dari nasionalisme masa penjajahan, nasionalisme masa Orde Lama, nasionalisme masa Orde Baru, terakhir sampai dengan nasionalisme reformasi. Jadi ada satu sub lagi. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali untuk membahas materi berikutnya, masih tetap bab 8 satu sub lagi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saja.